Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit, wabil khusus penyakit yang sekarang ini melanda bumi pertiwi kita, yaitu penyakit COVID-19. Yang mana dengan penyakit ini, dengan adanya penyakit ini, kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan normal. Mudah-mudahan penyakit ini segera hilang dan kita bisa belajar secara normal lagi. Untuk melanjutkan pembicaraan saya, terlebihnya saya akan mengenalkan diri saya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Samsi Ridwan. Saya dari kampus Institut Islam Negeri Jember, atau yang lebih dikenal dengan kampus IAIN Jember. Saya berasal dari Lumajang. Adik-adik bisa panggil saya itu Samsi, bisa panggil saya itu Kak Samsi, bisa panggil saya itu Kak Ridwan. Terserah mana yang enak. Baik, mungkin adik-adik asing dengan saya. Iya, karena saya ini termasuk orang yang asing. Saya ini dapat tugas dari kampus Islam Negeri Jember. Mungkin adik-adik kalau sudah kuliah nantinya tahu, kalau sudah semester 7 itu ada tugas namanya tugas magang. Artinya apa? Pelatihan mengajar siswa. Dan alhamdulillah saya itu bisa diberikan ngajar itu di MAN 1 Negeri Jember. Dan saya ini selama 2 bulan ke depan itu akan menggantikan posisi Pak Suwardi MPDI selaku guru fikih di MAN 1 Negeri Jember. Jadi 2 bulan ke depan itu adik-adik bersama dengan Kak Samsi. Mudah-mudahan adik-adik bisa menerima, bisa welcome kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat, khususnya kepada saya dan umumnya kepada adik-adik semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Ya baik, melanjutkan pertemuan yang sudah diajar Bapak Suwardi, yaitu sekarang kita masuk kepada bab 3, zakat dan hikmah zakat. Sebelumnya kan Pak Suwardi itu membahas masalah bab 1 yang judulnya itu konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Yang kedua praktek zakat dan hikmah, praktek jenazah dan hikmah jenazah. Yang ketiga, bab ketiga itu yaitu bab zakat dan hikmah zakat. Kenapa kita harus belajar fikih? Itu pertanyaannya. Karena apa? Karena supaya kita itu mengerti tata cara beribadah kepada Allah itu dengan baik dan dengan benar. Karena kalau kita tidak mengetahui tata caranya itu, maka ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gunakan kesempatan ini, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kalau kalian masih diberi kesempatan untuk belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh. Maka dengan belajar yang sungguh-sungguh itu kamu akan meraih hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus dianjurkan belajar fikih, karena kita itu supaya tahu, supaya mengerti bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan dengan benar. Langsung saja kita masuk kepada bab 3, yaitu zakat dan hikmah zakat. Zakat itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya perintah itu harus dijalankan oleh setiap muslim. Apabila dia menjalankan, dia itu termasuk muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenuhi daripada rukun Islam yang ketiga.
Kalau dia meninggalkan bagaimana? Maka dia mendapatkan dosa. Karena di dalam arkanul Islam yang berbunyi buniyal Islamu alal khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa haji wa shauma ramadan. Jadi rukun Islam yang ketiga itu berupa zakat. Jadi sebagai warga negara Indonesia dan umat Islam itu, kalau kita sudah mempunyai kewajiban zakat, harus menunaikan zakat. Karena zakat itu pengertiannya adalah secara bahasa itu tumbuh, bertambah, penuh berkah dan banyak kebaikan. Itu dalam sisi bahasa. Dalam segi istilah, zakat itu berarti apa? Memiliki sejumlah harta tertentu dengan syarat tertentu dan disalurkan kepada orang yang tertentu. Itu pengertian zakat. Zakat ini ada dua macam zakat. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada awal bulan Ramadan berupa makanan pokok untuk disalurkan kepada golongan yang sudah ditentukan, yaitu 8 golongan nantinya. Adapun zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini terdiri dari zakat hewan ternak, meliputi nantinya sapi, onta dan kambing. Ada zakat hasil pertanian seperti buah-buahan, yang mana itu anggur, kurma, seperti biji-bijian, ada jagung, ada padi. Yang ketiga yaitu emas dan perak. Perak itu termasuk zakat mal. Ada nantinya kalau sudah mencapai 1 nisab dikeluarkan berapa gitu. Yang keempat harta perniagaan. Yang kelima hasil tambang. Yang keenam harta temuan atau rikas. Rikas ini termasuk harta karun. Nanti kalau adik-adik menemukan harta karun itu ada zakatnya. Jadi seperti itu. Yang ketujuh yaitu zakat profesi. Itu macam-macam zakat. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini ada pembagiannya lagi, ada 7 pembagian. Jadi seperti itu. Mungkin dari sini paham kan pengertian zakat itu secara bahasa yaitu apa? Bertumbuh, berkembang. Secara istilah yaitu apa? Mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan syarat tertentu dan dibagikan atau disalurkan kepada orang-orang tertentu. Pembagian zakat itu ada 2 macam, zakat mal dan zakat fitrah dan zakat mal. Syarat wajib zakat yang pertama dia itu Islam. Itu pertama dia Islam, muslim maupun muslimat. Itu kalau dia itu lahir di bulan suci Ramadan dan dia itu sampai dia itu keluar sampai Idul Fitri dia itu masih ada hidup, dia itu berkewajiban untuk zakat. Yang kedua telah mencapai nisab. Kalau sudah perdagangan berapa nisabnya? Itu kalau sudah 1 tahun dihitung, nisabnya sekian. Nah, itu dikeluarkan. Yang ketiga telah mencapai haul, mencapai 1 tahun. Jadi dalam perdagangan itu kalau sudah 1 tahun dihitung, nanti saya ketemu berapa, nah, nanti zakatnya dikeluarkan dalam 1 tahun tersebut. Jadi harta benda yang wajib disakati itu ada 6. Yang pertama binatang ternak. Jadi kalau adik-adik mempunyai binatang ternak berupa onta, itu kalau nisabnya itu ada 5. Kalau adik-adik sudah mempunyai 5 onta, maka harus mengeluarkan 1 kambing yang sah. Itu pengeluaran zakatnya. Kalau adik-adik mempunyai 30 kambing, 30 sapi, maka nisabnya itu sapi 1 jantan umur 1 tahun. Kalau adik-adik mempunyai 40 kambing, maka adik-adik mengeluarkan 1 kambing. Seperti itu. Jadi kalau unta itu mempunyai 5 unta, kalau sapi itu 30, kalau kambing itu 40. Nah, itu semua ada persyaratannya. Persyaratannya itu hewan tersebut itu tidak boleh dikasih kandang. Harus dilepas cari makan sendiri. Nah, di padang savana seperti itu. Kalau di sini itu tidak masuk kriteria karena
kita itu masih mencari pakannya, masih membuat kandangnya. Jadi walaupun itu 40 kambing, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu. Yang kedua, emas atau perak. Itu ada zakatnya, Adik. Zakatnya emas atau perak ini tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Zakatnya emas itu, kalau perak itu 200, nisabnya zakat emas itu 20 miskol, 20 dinar, 85 gram dirham, 595 gram perak murni. Kadar zakat emasnya dan perak 1/40, 25%-nya, jadi 25%. Yang kedua yaitu buah-buahan atau makanan pokok, buah-buahan seperti anggur, seperti korma, itu seperti itu ada zakatnya. Zakat perniagaan, jadi 1 tahun itu nantinya ada zakatnya. Zakat harta karun. Yang keenam zakat tambang, seperti itu. Adapun penerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir ini bagaimana? Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak juga memiliki pekerjaan. Orang yang miskin itu memiliki pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya tersebut cuma bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya saja, buat makan besok dan nyari lagi, itu seperti itu. Ada yang ketiga amil, yang mengumpulkan zakat-zakat tersebut, itu amil. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru pertama masuk Islam. Kenapa orang mu'alaf ini wajib dizakati, termasuk 8 golongan? Yaitu karena apa? Untuk memperkuat keislamannya. Karena orang mu'alaf ini kan baru masuk Islam, jadi itu harus kita kasih zakat supaya Islamnya itu tambah kuat. Yang kelima itu rikob. Yang keenam gorim. Gorim ini apa? Orang yang kaya hutang, jadi itu wajib dizakati. Yang keenam fisabilillah, orang yang berada di jalannya Allah. Yang kedelapan ibnu sabil, anak jalan. Jadi 8 golongan ini wajib menerima zakat. Mungkin itu saja hikmah zakat. Hikmah zakat ini yang pertama yaitu yang jelas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kelebihan harta sehingga kita bisa memberikan satu sama lain, bisa menolong saudara-saudara kita yang muslim yang lain yang dia itu kekurangan masalah harta, biar tambah ukhuwah Islamiyah itu tambah erat, tambah kuat. Mungkin itu saja dari saya. Kalau kurang jelas nantinya bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.